Halo Sahabat OBTV, kembali lagi di program berita News Point. Program berita seputar Universitas Brawijaya, Malang Raya, dan informasi menarik di sekitar kita. News Point Highlight akan menyajikan rangkuman berita sepekan yang telah dipilih oleh tim redaksi untuk menemani akhir pekan pemirsa OBTV. Selamat menyaksikan dan inilah News Point Highlight hari ini. Akan dimulai dengan berita FPIKUB kenalkan seluk-beluk kegiatan pendidikan kepada mahasiswa Hokkaido University. Program satelit antara FPIKUB dengan Hokkaido University Jepang resmi dimulai sejak 31 Juli kemarin. Dalam acara pembukaan yang berlangsung di FPIKUB, Wakil Dekan 3 Bidang Kemahasiswaan Abu Bakar Sambah menjelaskan berbagai hal yang terkait dengan sistem pendidikan dan kegiatan kemahasiswaan di Indonesia. Kegiatan kemahasiswaan memiliki beberapa cakupan mulai bidang akademik, olahraga, seni, hingga pengabdian masyarakat. Melalui Kementerian Pendidikan Kebudayaan dan Ristek, pemerintah Indonesia juga memiliki program kompetisi skala nasional bagi mahasiswa dalam berbagai bidang. Dengan penjelasan ini, diharapkan mahasiswa dari Hokkaido University dapat mengetahui dan memahami ragam bentuk kegiatan kemahasiswaan di Indonesia dan Universitas Brawijaya. Melalui program satelit ini, diharapkan mahasiswa kedua negara akan dapat saling mendukung dalam mewujudkan kualitas mahasiswa berskala global. Arts, sports, and also student community consists of just like academic, but looks like non-academic. I mean, academic is we have the Ministry of Higher Education, and they organize the competition for all the students. The competition consists of two scopes. The first one is Mahasiswa Hokkaido University Jepang menyambut gembira dapat berkunjung dan terlibat dalam program satelit di Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan UB. Dalam program ini yang dimulai dengan kuliah perdana, mahasiswa Hokkaido berharap mahasiswa UB dapat lebih terbuka dalam bekerja sama dengan mereka. Dengan keterbukaan ini diharapkan dapat menjadikan mahasiswa kedua negara mampu mengerjakan banyak hal sesuai dengan keilmuan yang ada. Mahasiswa Hokkaido mengaku senang dapat berkunjung ke Indonesia, khususnya Universitas Brawijaya, karena memiliki beragam kompetensi dan potensi yang dapat dikerjasamakan. Dengan kekayaan laut yang ada di Indonesia, menjadi sumber pengetahuan dalam bidang perikanan dan kelautan. Pihak FPIKUB dalam pembukaan kegiatan satelit juga mengenalkan beragam kegiatan kemahasiswaan baik dalam bidang akademik maupun non-akademik. Pengenalan ini dimaksudkan agar para mahasiswa dari Hokkaido dapat mengetahui sistem dan kegiatan mahasiswa di Indonesia. I have introduced about Hokkaido University, and about Faculty of Fisheries Science and Field Science Center and the Hokkaido University's history and tradition, and yes, simply I hope to both UB student and Hokkaido University student to know each other and open their heart. Luasnya wilayah lautan yang dimiliki oleh Indonesia mengandung berbagai potensi kekayaan laut yang tidak dimiliki oleh setiap negara termasuk Jepang. Dalam program satelit antara FPIKUB dan Hokkaido University akan membahas mengenai biodiversity dan mangrove. Kedua hal ini menjadi topik baru bagi mahasiswa Hokkaido University
karena ragam mangrove yang ada di Indonesia lebih banyak dan variatif. Dalam kajian biodiversity, potensi laut Indonesia juga lebih beragam sehingga banyak hal baru dari Indonesia yang diserap oleh mahasiswa Hokkaido Jepang. Profesor Fritsch dari Hokkaido University mengaku sangat senang bekerja sama dengan FPIK UB karena mendapatkan wawasan baru secara teori dan praktek dalam hal mangrove dan biodiversity. Direncanakan selain kegiatan perkuliahan, para peserta satellite program juga akan melakukan kunjungan lapang ke beberapa laut yang ada di Kabupaten Malang. So in the Learning Satellite 2023, so we are learning about the multi-species fisheries and biodiversity, especially the mangrove conservation. It's a very new topics for Japanese student because the Japanese the biodiversity in Japan is much smaller than the Indonesia, so it is a very good opportunity for Japanese student to know the multi-species situation, biodiversity situation in Indonesia. And also it is a very important opportunity for the Indonesian and Malaysian student also to know the Japanese student and the Japanese theoretical background also. So before going to the field work, so we learn about the theoretical background of the multi-species fisheries and the biodiversities in this lecture. Profesor Fritsch dari Hokkaido University menaruh harapan besar dari program satelit yang berlangsung tahun ini bersama Universitas Brawijaya. Ada 3 harapan yang ingin diwujudkan. Pertama, diharapkan program satelit mampu membuka peluang-peluang baru dalam keilmuan kelautan yang dapat dikerjasamakan oleh kedua negara. Peluang ini penting sebagai terobosan baru dalam bidang kelautan dan subsistem lainnya. Mahasiswa peserta satelit program dari Indonesia, Jepang, dan Malaysia juga diharapkan dapat bekerja sama sebagai negara yang memiliki kawasan lautan di Asia sehingga pembahasan mengenai laut dan isinya dapat menjadi masa depan bagi para mahasiswa. Hokkaido University berharap hubungan dengan Indonesia dapat berlangsung lebih panjang dalam berbagai hal sehingga setelah program satelit usai, para mahasiswa dari ketiga negara dapat terus melakukan tindak lanjut. So the main purpose of the learning satellite for the Hokkaido University student is internationalization. So and also for the UB student and the Malaysian student, it's a very rare opportunity, very good opportunity for know the Japanese student each other. So besides the academic content of the learning satellite training course, I really hope to know each other, and every student has a friend with an Indonesian student, Japanese student, Malaysian student, and to know the difference of the culture and the common sense of the student. And I hope that this relationship continues longer. Thank you. Rangkaian kegiatan PKM 2023 terus berjalan hingga pada puncak kegiatan PIMNAS. Saat ini sebanyak 112 proposal PKM dari UB telah lolos fase pendanaan. Proposal yang lolos pendanaan tersebut masuk tahap implementasi kegiatan sesuai dengan tema yang mereka ambil. Universitas Brawijaya melalui PKM Center melakukan pendampingan pada tahap ini agar pelaksanaan kegiatan PKM dapat berjalan maksimal sesuai dengan proposal yang mahasiswa ajukan. Untuk itu, PKM Center memberikan pembekalan materi selama 2 hari yang dilanjutkan dengan bina kelas sesuai dengan tema. Pendampingan ini nantinya akan bermuara pada kesiapan PKM UB untuk menjalani sesi penilaian kemajuan atau PKP2 yang akan dilaksanakan pada bulan Oktober. PKM Center menargetkan jumlah PKM UB yang lolos PIMNAS pada tahun ini lebih banyak dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Kami dari tim PKM Center Universitas Brawijaya
melaksanakan kegiatan pendampingan yang pertama untuk persiapan teman-teman PKM Dikti menuju ke pelaporan kemajuan atau biasanya kita sebut sebagai PKP 2, dan itu menjadi awal dari teman-teman mempersiapkan di PIMNAS. Jadi sebagaimana yang kita ketahui, rangkaian PKM Dikti ini panjang sekali, mulai dari awal tahun kami mempersiapkan dengan launching 1000 proposal PKM Dikti, kemudian dari 1000 itu kita melaksanakan pendampingan internal sampai memperoleh sekitar 600-an proposal, yang 600-an itu kami kirimkan ke pusat, dan alhamdulillah per tanggal 16 Juni kemarin sekitar 112 proposal itu lolos pendanaan, kemudian selanjutnya adalah kami menyiapkan timeline terkait dengan pendampingan internal kami. Dan sebenarnya dari 112 tim yang lolos pendanaan ini sejak 16 Juni sudah mulai melakukan kegiatan. Rangkaian kegiatan PKM Dikti yang panjang dimulai sejak awal tahun dengan launching program 1000 proposal PKM Dikti. Proposal yang masuk tersebut disaring menjadi sekitar 600 proposal dan kemudian dipilihlah 112 proposal terbaik yang lolos pendanaan dari Dikti. Pelaksanaan pendampingan PKM UB selama 2 hari ini telah dilaksanakan. Kegiatan ini difokuskan pada pemberian motivasi serta kegiatan persiapan tim PKM Dikti menuju ke pelaporan kemajuan yang menjadi cikal bakal persiapan PIMNAS. Abu Bakar Sambah selaku Ketua PKM Center UB optimis lebih dari 50% dari 112 proposal akan lolos ke PIMNAS. Hal ini dikarenakan judul yang diajukan sudah lebih spesifik, terutama dari bidang eksakta. Abu Bakar menambahkan semua itu tidak terlepas dari effort dan kerja keras dari mahasiswa serta doa dan dukungan dari semua pihak terhadap pelaksanaan PKM tahun 2023. Bersama tim PKM Center telah membuat timeline terkait pendampingan hingga persiapan PKM yang baik menuju ke PIMNAS. Teman-teman yang sudah lolos pendanaan ini akan masuk semua ke PIMNAS karena di hari pertama ini, bahkan di sebelum-sebelumnya kami melihat potensi ini sebenarnya ada. Potensi ini ada, judul-judulnya juga sangat spesifik, dan khusus di riset eksakta punya judul-judul yang punya potensi yang banyak sampai ke PIMNAS, maka kami optimis di lebih dari 50% daripada 112 proposal ini akan lolos ke PIMNAS, tentunya dengan effort dan juga kerja keras yang lumayan banyak dan juga doa serta dukungan dari semuanya. Pada bulan Juli 2023, perekonomian Jawa Timur kembali mengalami inflasi sebesar 0,15% secara bulanan. Dari pemantauan harga di 8 kota kabupaten yang menjadi indikator harga konsumen, pada bulan Juli, BPS Jawa Timur menemukan angka 116,08 dengan inflasi 0,15 jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Secara tahunan atau year on year, jika kondisi harga hingga akhir tahun 2023 hampir sama, maka diperkirakan angka inflasi Jawa Timur akan mencapai 4,11%. Inflasi year to date jika dibandingkan dengan bulan Juli akan mencapai 1,6%. Inflasi di Jawa Timur masih didominasikan kenaikan harga makanan dan minuman serta rokok, dan juga beberapa sektor lain seperti transportasi. Pemerintah Provinsi Jawa Timur beserta kabupaten kota terus melakukan berbagai upaya agar harga bahan pangan dapat dikendalikan sehingga angka inflasi dapat dikendalikan pada kisaran yang wajar. Berdasarkan informasi-informasi terkait dengan catatan peristiwa itu, maka indeks harga konsumen kita di bulan Juli tahun 2023 ini tercatat sebesar
116,08. Di mana dengan indeks 116,08 itu tercatat kenaikan harga sebesar 0,15% secara umum dibandingkan kondisi dengan bulan Juni tahun 2023. Kalau kita gabungkan kondisi perkembangan harga dari bulan Januari sampai dengan bulan Juli, maka sampai dengan saat ini kita sudah mengalami inflasi sebesar 1,60%. Dan diperkirakan kalau kondisi tahun 2022 yang tersisa itu tidak bergeser dan sama dengan kondisi di tahun 2023, maka secara year on year kita akan mengalami inflasi 4,11%. Data Badan Pusat Statistik Jawa Timur (APD) bulan Juli menyebutkan bahwa inflasi tertinggi terjadi di Kota Malang sebesar 0,19%. Inflasi terendah di Kabupaten Banyuwangi dan deflasi terjadi di Kabupaten Sumeneb. Masa tahun ajaran baru menjadikan biaya pendidikan dan harga pakaian menjadi dua sektor yang menyumbang inflasi paling besar pada bulan Juli. Hal ini berbeda dari bulan sebelumnya yang menunjukkan inflasi terbesar terjadi pada kenaikan harga makanan, minuman, dan rokok. Biaya pendidikan dan belanja seragam atau pakaian sekolah diyakini mengalami kenaikan sehingga menjadi penyebab terjadinya inflasi tertinggi di Kota Malang. Sebagai kota pendidikan, pada bulan Juli hingga Agustus, aktivitas tahun ajaran baru menyedot pengeluaran masyarakat cukup tinggi setiap tahunnya. Dari catatan kami bahwa dari 8 kota IHK yang ada di Jawa Timur, inflasi tertinggi tercatat di Malang 0,19% dan inflasi terendah terjadi di Banyuwangi sebesar 0,04%. Satu-satunya kabupaten yang mengalami deflasi itu adalah Sumeneb dengan deflasi 0,08%. Dengan catatan ini, maka kita bisa melihat bahwa kondisi inflasi kita sampai dengan bulan Juli masih cukup rendah, 1,60%.